A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, tak pernah dedikasi, yang Maha Rahim, tak pernah pandang sayang. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada malam Jumat kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat kali ini saya akan sedikit membahas masalah yang tadi yang guru kita baca pada rakaat kedua surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ya tadi. Qul law kana al-bahru la kalimatul bahri. Qul law kana al-bahru apa yang tadi? Midadan li kalimat rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-Kahfi kalau tidak salah 109. Jadi Allah berfirman, katakanlah jikalau sekiranya air di lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, niscaya habis air di lautan sebelum menuliskan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Walau jinna bimithlihi madada. Sekalipun ditambah lagi di lautan, niscaya tidak akan pernah habis pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jemaah PKN Suriah Layan belakang berkah Allah Subhanahu wa taala, itu bermakna bahwasanya ilmu itu banyak ya. Ilmu Allah itu luas. Maka para ahli tafsir menjabarkan bahwasanya ilmu itu bermacam-macam. Yang pertama ilmu hadis ya, ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis itu ilmu yang membahas segala perilaku Nabi, perkataan Nabi, tingkah laku Nabi, bahkan diamnya Nabi juga termasuk hadis. Jadi hadis ini atau keilmuan ini nanti bernama ilmu hadis pada abad atau pada tahun 159 Hijriah. Barulah ilmu ini bernama, dia musangana, maka dinamakanlah ilmu hadis. Mana itu ilmu hadis? Yang biasa kita dengarkan ya dari Kutubut Tis'ah yang tersahih diantaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Ad-Darqutni, dan kitab-kitab sunan yang lain. Maka dinamakanlah Kutubut Tis'ah, kitab 9. Jadi kalau di luar dari 9 itu, maka itu hanya syaratnya saja atau penjelasannya saja. Yang masuk yang sampai sama kita itu ada kitab 9 yang saya sebutkan tadi satu persatu. Jemaah dilakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu tafsir. Apa itu ilmu tafsir? Atau ilmu yang mengkaji tentang menafsirkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ditafsirkan ya. Ada metode tekstual, ada metode sejarah tasawuf atau kesufian atau isyari, ada metode-metode yang lain.
Yang jelas masing-masing tafsir itu atau menjelaskan tafsirnya Al-Quran itu bermacam-macam. Sedangkan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mentafsirkan Al-Quran itu secara isyarat atau secara isyarat. Jadi isyarat-isyarat ya. Nanti pada tahun 260 Hijriah hingga 300 Hijriah maka ilmu ini bernama. Maka bernama ilmu tafsir. Hadirin jemaah dilakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang ketiga adalah ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu yang membahas tentang itikad ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang kita hafal mati di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Jadi ilmu ini ilmu kalam atau ilmu suludin. Jadi ilmu ini membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berbeda dengan makhluknya. Walaupun di dalam Al-Quran nanti ada dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan yang lain. Jadi kalau ditafsirkan secara tekstual bilang oh tangan Allah mempunyai tangan, padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita belajar ilmu kalam atau ilmu suludin. Jadi tidak salah paham kita, ya. Jadi sehingga kita tidak salah paham. Seperti dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-arsy istawa, berdiri di atas arasy. Jadi kalau kata berdiri itu kita biasa mengatakan berarti Allah itu punya kaki. Jadi tidak boleh kita berandai-andai kalau kita punya mata, Allah punya mata. Tidak boleh kita berandai-andai kalau kita punya tangan berarti Allah punya tangan. Jadi tidak boleh kita mengandaikan Tuhan dengan makhluknya. Maka ini dinamakan ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Kemudian ilmu yang keempat adalah ilmu fikih atau ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan, ya, mulai dari kita dilahirkan sampai kembali kepada Allah, semua dijelaskan di dalam ilmu fikih. Bagaimana cara berwudu, ya, bagaimana cara salat yang benar sesuai syariat, bagaimana cara bertayamum, bagaimana cara bermuamalah, berjual beli, semuanya dijelaskan di dalam syariat. Satu-satunya agama yang paling lengkap dan paripurna hanyalah Islam. Saya jelaskan nasa. Pokoknya ada nasa di dalam Islam. Di dalam itulah namanya ilmu syariat. Jadi jangan melakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu fikih ini diantaranya ulama yang menjelaskan atau mendalami diantaranya kita bisa dengar ya, Imam Mazhab atau fikih al-arba'ah al-mazahib, fikih 4 mazhab. Diantaranya Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang pertama. Imam Abu Hanifah itu adalah ulama yang pertama yang mempelajari, mendalami namanya ilmu fikih. Ada kitabnya 1 jilid namanya Fiqhul Akbar. Tipis. Kemudian Imam Abu Hanifah ini punya murid pilihan. Jadi semua punya keterkaitannya. Di antaranya siapa? Imam Malik bin Anas. Punya kitab yang namanya Al-Muwatta 2 jilid. Makanya dikatakan Imam Mazhab Madinah. Kemudian Imam Malik ini punya murid pilihan. Jadi banyak muridnya, tapi ada murid pilihannya. Siapa itu diantaranya? Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris. Punya kitab fikih yang namanya Al-Um 10 jilid. Jadi gurunya 2 jilid fikihnya. Kemudian muridnya Imam Asy-Syafi'i punya kitab fikih namanya Al-Um, terdiri dari 10 jilid. Kemudian Imam Asy-Syafi'i punya murid pilihan. Jadi walaupun banyak muridnya, tapi ternyata ada murid yang pilihan di situ. Siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Punya kitab fikih
namanya Al-Musnad, terdiri dari 21 jilid. Sampai selesai barunan tempat panjangnya kitabnya. Di zaman belakang Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu yang keempat atau ilmu syariat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah ilmu tasawuf atau ilmu tarekah. Perlu kita ketahui bersama, ilmu tarekah ini sudah ada sejak zaman baginda Rasul Muhammad SAW. Cuma dulu tidak bernama dan sama dulu. Nanti pada tahun 150 Hijriah punya nama. Di antara namanya adalah apa? Yaitu tasawuf atau ilmu kebatinan atau ilmu tarekah. Di antara yang mempelajari mendalami ilmu ini, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian punya murid-murid, di antaranya siapa? Uzaifah bin Yaman, sampai kepada Imam Hasan Al-Basri, sampai kepada ahli silsilah itu semua itu. Junaidi Al-Baghdadi, Sirri As-Sakati, Habibil Ajami, Sultan Aulia Syaikhul Qadir Al-Jalani, sampai kepada mursyid-mursyid tarekah. Di antaranya Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar, sampai kepada Syekh Abdul Karim Bantan, kemudian sampai kepada Syekh Talha, sampai kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, sampai kepada Syekh Ahmad Sahibul Waqat Tajil Arifin, sampai kepada Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Ini khusus tarekah Qadirin Naqsyabandiyah. Lain lagi tarekah yang lain, tarekah Tijaniyah, tarekah Syadziliyah, tarekah Rifaiyah, tarekah Dasukiyah, tarekah Ghazaliyah, tarekah Khalwatiyah, tarekah Samaniyah, dan tarekah yang lain. Apa itu tarekah? Dalam kitabnya Syekh Jalaluddin mengatakan tarekah adalah dawamul ubudiyyati zahiran wa batinan ma'a dawami huduril qalbi ma'allah. Dawamul ubudiyyah, mendawamkan, memperhambakan diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang itu hamba tidak lahir dan batinnya, lahirnya saja tapi tidak batinnya. Jadi tasawuf beda. Tasawuf ini memperhambakan lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'adawani huduril qalbi ma'allah, serta berkekalan, berkepanjangan, menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah tarekah. Sedangkan Syekh Al-Qutbi mengatakan as-sufi man safa qalbahu. Sufi, tasawuf, tarekah adalah orang yang senantiasa membersihkan kalbunya. Jadi orang senantiasa membersihkan kalbunya. Tasawuf pun bermacam-macam. Ada tasawuf amali, ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang hanya bercerita saja. Sangat cerita dengan bantuan meji sana cerita. Nah, cerita terus teori. Nah, itu tasawuf falsafi. Biasa dari Bianto mana di luar telur atau ayam, itu semua itu tasawuf falsafi itu. Tas nasana Ramadan tarik ke paru-paru atau nabi tarik ke dalam loka. Cerita. Ya, cerita. Tapi tidak ada amalannya. Kemudian yang kedua tasawuf amali. Apa tasawuf amali? Yang seperti sekarang kita amalkan. Jadi beramal, belajar untuk membersihkan kalbu, belajar untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu metode tadi kita laksanakan khatamah setiap malam Jumat. Kemudian zikir jahar, zikir sir setiap selesai sholat. Itu tasawuf amali. Mau banyak beramal. Nah, jadi zaman belakang berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah ilmu Allah itu sangatlah luas, tidak sempit. Semakin kita menggali, semakin kita merasa bodoh. Makanya dikatakan oleh para ahli ilmu, semakin berisi maka semakinlah merunduk. Seperti falsafah padi. Perhatikan di padi. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Seharusnya kita seperti itu. Semakin banyak amalan kita, semakin banyak ilmu kita, semakin kita merasa bahwasanya tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi